Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1401 Kelahiran Kura-Kura Hitam 1. 4 Kota Kuno Suci. Di jalan transaksi, Citong dan yang lainnya yang sedang berbelanja berjalan cukup lancar. Yang mereka butuhkan adalah benda iman biasa dari 4 binatang suci yang mengandung kekuatan iman. Sumber daya evolusi dari 4 binatang suci adalah segalanya di sini. Dengan kekayaan Siyu saat ini, membeli ini bukanlah masalah. Satu-satunya hal yang mungkin membuat segalanya sedikit sulit bagi Siyu dan yang lainnya adalah benda kepercayaan pada zaman itu. Barang ini sangat mahal. Namun, Siyu dan yang lainnya telah membuktikan melalui eksperimen bahwa Bugi tidak dapat menghindari hal ini jika ingin mempelajari Fight Overdraft. Sumber daya evolusi kura-kura hitam, pembelian selesai. Sumber daya evolusi macan putih, pembelian selesai. Item kepercayaan Vermilion Bird, pembelian selesai. Baiklah, kita hanya kekurangan item kepercayaan dari Epoch Green Dragon. Setelah menghabiskan sejumlah uang dengan relatif mudah, Ling, Citong, dan yang lainnya dibuat bingung oleh sumber daya Bugi. Kristal energi yang tersisa pastinya tidak cukup untuk membeli item kepercayaan zaman. Mereka hanya bisa mencoba melakukan barter. Tapi masalahnya adalah tidak ada kesempatan untuk melakukan barter dengan mereka. Barang-barang kepercayaan pada zaman itu sama sekali tidak dijual di tempat biasa. Sumber daya yang langka mungkin hanya bisa dilihat pada lelang skala besar berikutnya. Pada saat itu, tidak mungkin menggunakan banyak sumber daya yang berantakan untuk menawar. Oleh karena itu, mereka hanya dapat membuang barang yang telah mereka siapkan untuk dijual ke pelelangan terlebih dahulu atau menjualnya kepada orang lain terlebih dahulu dengan imbalan mata uang universal. Memikirkan hal ini, mereka langsung pergi ke pelelangan terbesar di 4 kota suci kuno. Namun, dalam proses menuju ke sana, mereka tiba-tiba tertarik dengan pertukaran orang yang lewat. Kelompok pedagang dari pasukan penguasa kosmik juga telah memulai transaksi. Di dalam kamar, Siyu, yang masih menikmati pijatan Eleven, berpikir keras ketika mendengar laporan hewan peliharaan. Setelah pasukan penguasa kosmik turun, kelompok pedagang yang menyertainya segera menempati suatu tempat di 4 kota suci kuno dan mulai berdagang. Mereka membeli harta karun langka dengan harga yang jauh melebihi harga pasar. Pada saat yang sama, mereka juga menjual beberapa barang unik untuk pasukan penguasa alam semesta. Sejumlah besar Beastamers dan bentuk kehidupan kosmik telah berkerumun. Meskipun pasukan penguasa kosmik sangat menakutkan, reputasinya cukup bagus dalam bertransaksi. Citong dan yang lainnya bermaksud pergi ke sana dan melihat apakah mereka bisa menjual buah reinkarnasi dan buah budidaya kepada kelompok pedagang pasukan penguasa kosmik. Lalu, mereka bisa melihat apakah ada planet yang bisa dibeli. Baiklah, ayo kita lihat, kata Siyu. Saat Siyu selesai berbicara, Citong, Ling, Bugi, dan yang lainnya segera menuju ke arah kelompok pedagang pasukan penguasa kosmik. Pada saat ini, sebuah kota di dalam kota telah dibangun di sekitar kapal perang kosmik yang besar. Ada lusinan toko, memungkinkan kelompok pedagang dari pasukan penguasa kosmik melakukan bisnis di sini dengan damai. Saat mereka tiba, kekhawatiran Citong dan yang lainnya hilang. Ini karena banyak sekali orang yang datang ke sini. Banyak Beastamers dan evolusioner dari 4 binatang suci menyerbu masuk. Sesaat kemudian, Citong dan yang lainnya membawa sekelompok bayi ke sebuah toko yang relatif kecil. Setelah mengantri beberapa saat, mereka berhasil masuk. Pengusaha di dalamnya adalah gurita langit berbintang yang berdiri dengan mata. Citong, Ling, dan yang lainnya memanggilnya manusia bintang gurita untuk saat ini. Apa yang ingin kamu beli dan jual? Manusia bintang gurita memandangi kapal perang mini di sampingnya dan tumpukan bayi di Deat Sword Maiden, tangan Citong. Apakah Anda menjual planet di sini? Bagaimana dengan benda kepercayaan Epoch Green Dragon? Tanya Ling. Oh, kamu ingin membeli planet. Benda kepercayaan dari Epoch Green Dragon. Orang Octopus Star mengungkapkan ekspresi terkejut dan menatap Ling. Ini semua barang langka, bahkan kami tidak membawa banyak kali ini. Citong dan Ling sangat senang. Sebenarnya ada keduanya. Kami ingin melihatnya. Tentu, orang Octopus Star terkekeh dan mengeluarkan bentuk kehidupan mekanis virtual. Layarnya berputar dan mengarah ke Citong dan yang lainnya. Kami hanya menjual planet terbaik. Hanya ada 4 barang planet saat ini.
Ini yang pertama datang, yang pertama dilayani. Sekarang atau tidak pernah. Adapun item kepercayaan dari Epoch Green Dragon, Vermilion Bird, Black Tortoise, dan White Tiger, itu juga sekarang atau tidak sama sekali. Coba lihat sendiri. Karena itu, layar menampilkan gambar dan teks kecil pengenalan 12 barang. 4 planet, 1 merah, 1 putih, 1 biru, dan 1 hijau. 8 benda keyakinan memiliki bentuk yang aneh. Ada patung lengkap dan material berserakan, seperti sisik naga, bulu burung pipit, dan cangkang penyu. Perampokan siang hari. Bugi juga naik ke bahu Citong dan melihat item kepercayaan zaman dengan harga 9.999 kristal energi tingkat dewa. Itu tercengang. Bahkan jika 10 orang idiot bertarung demi item kepercayaan zaman di lelang 4 kota suci kuno, tidak mungkin harganya semahal itu. Manusia bintang gurita berkata, ini bisa diabaikan. Tentara kita tidak kekurangan kristal energi. Barang langka seperti itu hanya menerima barter, jadi Anda hanya perlu mengambil harta yang menurut kami setara. Termasuk membeli planet. Setelah kamu mengeluarkannya, aku akan menilai kelangkaan harta karun itu. Kalau begitu, saya akan melapor ke atasan saya jika Anda ingin berdagang. Tentu saja, jika Anda ingin berdagang dengan kristal energi yang berharga, kami juga menerima. Citong dan yang lainnya terdiam. Mereka melihat 12 barang dengan harga konyol dan berpikir keras. Mengesampingkan benda-benda keimanan, ada 4 planet, 1 planet api, 1 planet luar angkasa, 1 planet air, dan 1 planet kayu. Di antaranya, planet luar angkasa adalah yang terbesar, dan interiornya adalah yang paling stabil. Kekuatan spasialnya kuat. Meskipun planet lain lebih kecil, mereka juga memiliki kegunaannya masing-masing. Misalnya, planet berelemen kayu tersebut menggunakan kekuatannya sebagai lahan pertanian. Itu cukup untuk memelihara sumber daya tanaman tingkat dewa super. Bab 1402 Kelahiran Kura-Kura Hitam 2. Ling berpikir keras. Kemudian, ia mengeluarkan kristal warisan yang terbuat dari buah reinkarnasi, buah budidaya, dan tetesan air warisan. Biar ku lihat. Orang Octopus Star pertama kali melihat kristal warisan yang dapat ditentukan secara sekilas dan berkata, oh. Alat warisan yang berisi prototipe hukum penghancuran. Ia sedikit terkejut dan berkata, ini memang hal yang bagus, tapi hal ini tidak terlalu berguna bagi kami. Itu tidak terlalu jarang. Kami memiliki banyak kristal warisan, termasuk bola kristal warisan kosong, kata Ling. Orang Octopus Star juga terdiam beberapa saat. Kemudian, ia mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita lihat hal lain dulu. Ia melihat buah budidaya dan buah reinkarnasi dan berkata, apa ini? Saya tidak tahu. Ini adalah sertifikat penilaian efek dari Asosiasi Tumbuhan. Citong mengeluarkan sertifikat penilaian efek buah reinkarnasi dan buah budidaya. Tatapan Octopus Starman yang awalnya acuh tak acuh akhirnya berubah setelah melihat efek buah reinkarnasi. Kekuatan buah waktu dan kekuatan reinkarnasi membangkitkan berbagai efek dari kekuatan kehidupan sebelumnya, membuatnya berpikir tentang tanah 3 masa hidup dari sumber daya super surgawi. Tanah 3 masa hidup dikatakan sebagai sumber daya super surgawi yang memungkinkan penggunanya memperoleh kekuatan kehidupan sebelumnya, kekuatan puncak saat ini, dan kekuatan reinkarnasi di masa depan. Apalagi itu bersifat permanen. Meskipun buah reinkarnasi ini bersifat sementara, itu sudah cukup untuk disebut sebagai tanah 3 masa kehidupan tingkat rendah. Menurutnya, kelangkaannya jauh lebih tinggi daripada bola kristal warisan. Mereka adalah bagian dari pasukan arkeologi Lord Zijian dan sering menjelajahi reruntuhan yang berbahaya. Buah reinkarnasi yang cukup untuk melindungi hidup mereka lebih bermakna. Kedua, di beberapa reruntuhan kuno, mereka sering menggali beberapa makhluk purba yang menggunakan kemampuan tidur dan reinkarnasinya untuk mempertahankan kehidupannya. Dengan buah ini, efisiensi penelitiannya akan lebih tinggi. Berapa banyak yang kamu punya? Orang bintang gurita itu bertanya. Tidak banyak. Ini sangat jarang terjadi. Kami juga tidak sengaja mendapatkannya, kata Ling. 10 buah reinkarnasi, 10 buah budidaya, dan setumpuk kristal warisan dengan imbalan benda kepercayaan zaman dan sebuah planet. Manusia bintang gurita berkata, dalam mimpimu. Ling, Citong, Bugi. Brengsek. Ling berkata, kita masih dapat menambahkan beberapa kristal energi tingkat dewa. Mengapa Anda tidak bertanya kepada atasan Anda?
Bagaimana jika mereka setuju? Orang Octopus Star juga tahu bahwa ia harus meminta instruksi untuk menemukan sumber daya langka. Ia melihat buah budidaya tingkat dewa lagi dan menyadari bahwa buah itu sebenarnya dapat digunakan oleh manusia. Ia sedikit tergoda. Lord Zijian memiliki waktu kultivasi yang lebih sedikit. Entah itu di jalur arkeologi atau tidur di kabin nutrisi dalam perjalanan. Meskipun hal ini memiliki efek yang jelas di level 9, hal ini tidak sepenuhnya tidak efektif di level 10. Jika jumlahnya cukup besar, mungkin Lord Zijian akan menyukainya. Tunggu sebentar. Gurita itu berbalik dan kembali ke kamar. Pada saat yang sama, di sebuah gedung tinggi tidak jauh dari pintu masuk 4 reruntuhan suci yang belum dibuka, arkeolog dari pasukan penguasa kosmik, Zijian, sedang duduk di atasnya, menggoyangkan kakinya dan menatap langit kosong dengan tatapan membara. Di mata orang luar, tidak ada apa-apa. Namun, di matanya, seolah-olah dia bisa melihat ruang alternatif yang dihubungkan oleh benang spasial yang tak terhitung jumlahnya, atau seolah-olah dia bisa melihat papan catur kosmik. Dampaknya sulit untuk diselesaikan. Tangannya menyentuh langit dan terus berubah seperti jaring. Riak spasial di sekitarnya berkedip-kedip. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, pantas saja tidak ada yang bisa memecahkannya begitu lama. Memang agak sulit. Sebelum reruntuhannya dibuka, saya juga tidak dapat menemukan celah di reruntuhan ini. Lord Zijian, 2 sumber daya tingkat dewa langka yang belum pernah kami lihat sebelumnya ditemukan oleh kelompok pedagang. Pihak lain ingin menggunakan ini untuk menukar planet dan item kepercayaan zaman. Anda harus memutuskan, kata seorang Darekian. Sumber daya apa? Gadis berambut ungu itu bertanya. Sesaat kemudian, dia memperoleh informasi tentang buah reinkarnasi dan buah budidaya dari penjaga. Ketika dia mendengar efek buah reinkarnasi, dia hanya mengangguk sedikit. Namun, setelah mendengar efek dari buah budidaya, matanya berbinar. Buah budidaya dapat memungkinkan pengguna level 10 untuk bermeditasi dan berkultivasi secara otomatis selama proses tidur untuk mengembangkan kemampuan penjinak binatang dan ruang penjinak binatang. Kecepatan kultivasi, tergantung pada level dan bakat pengguna, adalah 1 hingga 100 kali lebih cepat daripada kultivasi normal dalam keadaan sadar. Tidak ada efek samping, dan efeknya paling baik bila digunakan dalam keadaan lemah. Buahnya agak aneh. Ada sumber daya seperti itu. Gadis berambut ungu itu terkejut. Di mata orang awam, sumber daya ini mungkin sangat tidak berguna. Siapa yang tidak tahu cara bermeditasi, mengolah, dan mengembangkan bakat? Menghabiskan banyak uang untuk membeli buah budidaya otomatis hanyalah perilaku yang sia-sia. Namun, bagi para jenius yang merasa gugup selama beberapa waktu dan ingin menjadi lebih kuat dengan cepat serta memahami setiap menit dan detik, buah yang dapat dibudidayakan secara otomatis saat tidur ini dapat memastikan bahwa mereka dapat berkultivasi tanpa istirahat dan memaksimalkan efisiensi budidayanya. Tentu saja, menurutnya buah ini menarik semata-mata karena dia sibuk dengan pekerjaan dan tidak punya banyak waktu untuk bermeditasi dan berkultivasi untuk mengembangkan kemampuan tambahan selain memecahkan reruntuhan. Karena memecahkan reruntuhan menghabiskan banyak energi, ketika kapal perang melintasi alam semesta, dia pada dasarnya tidur di kabin nutrisi untuk memulihkan kondisinya. Dia pada dasarnya membuang-buang waktunya. Dapat dikatakan bahwa dia berusia 200-an dan telah menghabiskan setidaknya 180 tahun tidur dalam perjalanan antar bintang. Buah budidaya ini dibuat khusus untuknya. Efek dari kondisi lemah sebenarnya lebih baik. Luar biasa. Tidak masalah. Tukarkan dengan mereka, kata Zijian. Dia ingin mencoba efek dari buah budidaya ini. Bab 1403 Kelahiran Kura-Kura Hitam 3. Jika efeknya bagus, dia bisa membawa seseorang ke bentuk kehidupan super dewa tipe tumbuhan di tentara dan membantu pihak lain memelihara lebih banyak dan memodifikasi serta meningkatkannya. Adapun planet dan benda kepercayaan zaman, itu memang merupakan hal yang sangat langka untuk tingkat dewa biasa. Tapi baginya, itu tidak ada bedanya dengan sampah. Selama dia bahagia, dia bisa memberikannya. Ya, para Darekian mengangguk. Di toko, setelah orang Octopus Star keluar, dia menyampaikan niat atasannya. Itu bisa diperdagangkan, kata Octopus Starman. Begitu dia selesai berbicara, Ling, Chitong, Bugi, dan yang lainnya langsung merasa sulit dipercaya. Apakah ini tentara penguasa alam semesta? Sangat heroik,
jauh lebih dermawan daripada asosiasi tumbuhan. Jika mereka sudah mengetahui sebelumnya bahwa pasukan penguasa alam semesta akan datang, mengapa mereka menjual barang-barang tersebut ke asosiasi tanaman? Akan lebih baik jika menggunakan semuanya untuk berdagang dengan pasukan penguasa alam semesta. Asosiasi tumbuhan sangat buruk. Selanjutnya, Citong dan yang lainnya bisa dikatakan telah kembali dengan membawa muatan. Selain benda kepercayaan zaman yang terlihat seperti skala naga hijau, ada juga planet luar angkasa yang sangat besar. Planet ini disimpan dalam sebuah peralatan yang disebut planet batu. Lapisan boneka bersarang adalah perlengkapan unik bagi pasukan penguasa alam semesta untuk menyimpan planet. Planet dibeli untuk Ki. Ki adalah sprite ruang waktu dan pada dasarnya tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Dengan planet luar angkasa ini, setelah disempurnakan menjadi senjata, ia dapat memiliki kemampuan perlindungan diri awal. Kualitas bintang ini tidak rendah. Jika ia dapat memupuk kehidupan, setidaknya ia akan menjadi bintang perantara, dan merupakan planet luar angkasa yang langka. Ling dan yang lainnya juga mengunci erat hal ini dan tidak melepaskannya. Karena itu adalah sesuatu yang secara khusus diminta oleh atasannya, orang-orang Octopus Star hanya dapat melakukan transaksi tersebut. Di kediaman kuno, Si Yu dan yang lainnya sangat senang setelah membawa kembali setumpuk keuntungan. Setelah mengalahkan Little G, Daki, dan Little Z beberapa kali dalam permainan kartu, dia juga sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa setiap orang dapat membelikannya sebuah planet ketika mereka pergi berbelanja. Ki, tidak perlu terburu-buru mengajarimu keterampilan Star Refinement. Planet ini tidak bisa dilepaskan di sini. Mari kita kembangkan Turtle, Little Kuas, dan Sorti terlebih dahulu, kata Si Yu. Selain membeli planet dan item kepercayaan zaman, dia juga membeli sumber daya evolusi. Ya, Ki tidak terburu-buru. Ia juga mengetahui bahwa akan membutuhkan waktu lama untuk menambahkan poin ke level maksimum dari skill Star Refinement. Di tubuh Little Z, dunia bintang. Si Yu bersiap untuk menyelesaikan evolusi Turtle dan Little Kuas terlebih dahulu. Saat ini, statistik Turtle dan Little Kuas adalah sebagai berikut. Penyu, statistik, air, ras, penyu umur panjang. Level ras, raja tingkat tinggi. Tingkat pertumbuhan, tingkat raja. Keterampilan balapan. Level rendah, dampak putaran, kemahiran Dao. Level super, air kehidupan, ahli plus 11, kontrol elemen air, ahli plus 11. Keterampilan yang diajarkan. Tingkat lanjutan, pencegahan kemahiran Dao. Level super, teknik penggabungan kura-kura hitam, transcendent. Kuah kecil. Statistik, air, kuas. Ras, ular air musim dingin. Level ras, tuan tingkat rendah. Tingkat pertumbuhan, tingkat raja. Keterampilan balapan. Level super, kontrol elemen air kuasi, ahli plus 11, 0 mutlak, ahli plus 11 pencekikan pusaran, ahli plus 11. Keterampilan yang diajarkan. Tingkat lanjutan, pencegahan kemahiran Dao. Level super, teknik penggabungan kura-kura hitam, transcendent. Si Yu pada dasarnya telah menggabungkan semua keterampilan mereka, hanya menyisakan keterampilan evolusi fusi sementara, kontrol elemen air kuasi, dan teknik penggabungan ular penyu yang dia peroleh dari Kaisar Wu. Oh, kura-kura itu bahkan tetap mempertahankan skill elemennya, Turtle Raming. Tentu saja, meskipun mereka telah mempelajari teknik penggabungan kura-kura hitam yang luar biasa, Turtle dan Little Kuas belum pernah menggunakannya. Namun hari ini, didorong oleh tren evolusi, mereka akhirnya melakukan upaya pertamanya. Wu, Sorti menatap tajam, takut dia akan melewatkan detail apapun. Hewan peliharaan lainnya juga berlari untuk membantu, ingin melihat potensi apa yang dimiliki anak-anak kecil di tim kedua setelah evolusi. Secara teori, ini hanyalah evolusi pertama Anda. Tidak perlu gugup, kata Si Yu. Ini hanyalah evolusi fusi yang diselesaikan atas dasar penyu panjang umur dan ular air musim dingin. Di masa depan, Anda masih dapat menyelesaikan evolusi sendirian di atas dasar penyu panjang umur dan ular air musim dingin. Kemudian, setelah itu, Anda dapat melebur dan berevolusi. Pada saat itu, keadaan evolusi akan menjadi lebih kuat. Yang mulia, kura-kura itu memasang ekspresi serius. Ia tidak akan pernah melupakan kebaikan hari ini. Tidak hanya bisa menjadi lebih kuat, tapi juga bisa, ia melihat ke arah Little Kuas dan juga bisa menempel padanya. Ini seperti mimpi. Menteri,
Saya siap. Little Kuas juga berada dalam suasana hati yang aneh dan sudah siap secara mental. Baiklah. Siyu menarik napas dalam-dalam dan langsung mengaktifkan domain Taiji. Teknik penggabungan kura-kura hitam yang diciptakan oleh Kaisar Wu diam-diam cocok dengan Yin Yang Grid Dao. Domain Taiji yang berisi hukum Yin yang jelas dapat meningkatkan evolusinya sampai batas tertentu. Di domain Yin Yang Taiji, Turtle dan Little Kuas saling memandang. Sumber daya. Ling membuang sumber daya evolusi yang dibeli. Sumber daya tingkat dewa, manik panjang umur, seperti bunga abadi yang dikonsumsi Siyu, dapat memperkuat bentuk kehidupan peningkatan. Mereka berasal dari cangkang abadi dari ras Dewa Bintang. Sumber daya tingkat dewa, batu dewa penenang air, dapat mengendalikan kekuatan air dewa. Itu berisi hukum penindasan dan terutama merupakan kekuatan penindasan. Sumber daya tingkat dewa, jiwa bintang kekaisaran, berisi kekuatan bintang-bintang. Hukum kekaisaran berasal dari bintang kehidupan tingkat rendah. Itu terutama adalah kekuatan pertahanan dan merupakan salah satu dari sedikit bintang elemen air dengan pertahanan terkuat. Selain itu, teknik penggabungan ular penyu dari Kaisar Wu, tumpukan benda kepercayaan kura-kura hitam yang dibawa dari planet biru, serta buah tingkat dewa dan kristal energi tingkat dewa yang diciptakan oleh baby ginseng dan susu. Bab 1404 Kelahiran Kura-Kura Hitam 4. Itu hampir semua sumber evolusi Little Kuas dan Turtle. Bukan karena Siyu tidak mampu membeli lebih banyak sumber daya, tetapi sumber dayanya masih terlalu lemah. Ini hanyalah evolusi pertama mereka. Bahkan jika mereka diberi sumber daya tingkat dewa super, mereka tidak akan mampu menahannya. Ini sudah menjadi batas potensi kapasitas transformasi mereka, berdasarkan kesimpulan Ling. Sesaat kemudian, Little Kuas menelan manik panjang umur. Penyu menelan batu surgawi stabilisasi air. Pada saat yang sama, jiwa bintang kekaisaran melekat pada tubuhnya. Tepat setelah itu, sesuai keinginan dunia, si kecil mengerahkan kekuatan iman kura-kura hitam untuk memberkati Kuas kecil dan penyu. Di planet biru, Siyu lebih banyak menggunakan kekuatan keyakinan naga hijau dan burung vermilion. Misalnya, dia pada dasarnya tidak menyentuh benda kepercayaan kura-kura hitam dan macan putih. Saat ini, menyenangkan membiarkan Turtle dan yang lainnya berevolusi. Ledakan. Setelah melahap sumber daya tingkat dewa, Turtle dan Little Kuas langsung mengaktifkan teknik penggabungan kura-kura hitam dan menyatu. Kedua belah pihak langsung berubah menjadi cahaya putih dan biru, dan cahaya biru es melesat ke udara dengan suara mendesing dan menyatu. Pada saat yang sama, dua ikan yin yang, satu hitam dan satu putih, muncul di domain Taiji dan melilitnya, langsung mewarnai cahaya biru dengan lapisan hitam. Meneguk. Sorti merasakan aura besar Turtle dan Little Kuas setelah menyatu dan menantikan evolusinya. Ia sangat menantikannya. Bagaimanapun, Eleven telah membantunya membangun satu set perlengkapan perang untuk evolusinya. Mengaum. Selama evolusi Little Kuas dan Turtle, Bugi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Generasi baru melampaui generasi lama. Ia tahu bahwa evolusi selanjutnya bermanfaat. Lihat, setumpuk sumber daya tingkat dewa dan hampir semua item kepercayaan telah digunakan. Setelah evolusi ini, kekuatannya pasti tidak buruk. 11 dan hewan peliharaan lainnya juga menyaksikan evolusi tidak ilmiah mereka dengan penuh semangat. Adapun mengapa itu tidak ilmiah? Little Kuas, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan melindungimu. Siapapun yang ingin menyakiti Tuan dan kamu harus menghancurkan cangkangku terlebih dahulu. Omong-omong, haruskah aku pergi ke sana? Selama evolusi, Turtle mengaku secara mendalam. Anda adalah Perdana Menteri Penyu. Anda berdiri dengan dua kaki. Kenapa kamu jatuh? Little Kuas mau tidak mau memberinya pelajaran. Memang benar, pada saat ini, seiring kemajuan evolusi, Siyu menyadari bahwa meskipun dia telah bekerja sangat keras untuk mengejar penampilan tradisional, masih ada beberapa penyimpangan dari evolusi. Perlombaan Perdana Menteri Penyu adalah penyu yang berdiri. Hal ini menyebabkan kura-kura hitam yang berevolusi masih memiliki penampilan yang berdiri. Ledakan. Poin energi, 811 juta. Di bawah deteksi Ling, mereka baru saja menyatu dan berevolusi ke tingkat penguasa, dan tingkat energi mereka sebanding dengan totem terbaik. Mereka jauh lebih kuat dari Eleven, Baby Ginseng, dan yang lainnya di level penguasa. Sial, meskipun penampakan yang digariskan dalam cahaya agak aneh,
setelah merasakan bahwa fluktuasi kehidupan Turtle dan Little Quas telah menyatu menjadi satu dan meletus dengan potensi super, Siyu tahu bahwa evolusinya berhasil. Biarlah penampilannya aneh, asalkan kuat. Sesaat kemudian, diiringi deru ombak, seekor binatang dewa dengan punggung seperti lukisan Taiji melilit dan menyatu dengan ular putih. Kepala ular dan kepala kura-kura besar berdiri berdampingan, dan lahirlah kura-kura cangkang hitam besar. Ledakan. Kura-kura besar itu mengepalkan tinjunya, dan ombak menerjang ke segala arah dengan ekspresi mendominasi. Yang mulia, aku tidak terkalahkan. Penampilan kura-kura terlihat jauh lebih ganas, dan dia bukan lagi kura-kura biru yang konyol. Pada saat yang sama, karena fusi dan evolusi, keterampilan baru lahir di kura-kura hitam yang baru. Kali ini, mereka menambahkan 3 skill baru. Apa yang membuat Siyu merasa seperti orang bodoh adalah bahwa ketiga keterampilan ini sebenarnya adalah keterampilan iman yang semu. Ini, baru pertama kalinya. Bahkan ketika tim pertama berevolusi, mereka tidak sekuat mereka. Apakah ini pesona evolusi fusi? Rata-rata, 1,5 per orang tampaknya baik-baik saja. Link, rekam skillnya, kata Siyu. Ya, pertama, nama kekuatan surgawi kura-kura hitam. Statistik, air. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah keterampilan iman setingkat dewa. Ia dapat membalikkan yin dan yang dan dilahirkan dari kematian. Ia dapat mengubah kerusakan negatif menjadi kekuatan hidupnya sendiri atau memadat menjadi sumber kehidupan bagi orang beriman. Ini adalah skill yang mirip dengan tubuh emas abadi, tapi skill ini lebih kuat. Kura-kura hitam dapat berbagi kekuatan hidup yang diperolehnya dengan orang lain. Ini jelas merupakan penyembuh ampuh lainnya setelah Baby Ginseng. Siyu sangat puas. Kedua, nama Dark North Shield. Atribut air, luar angkasa. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah keterampilan iman setingkat dewa. Itu adalah pertahanan terkuat. Itu dapat memadatkan Dark North Shield untuk membantu diri sendiri atau target perlindungan menghindari cedera. Yang tertinggi yang bisa dicapainya adalah pertahanan absolut. Skill ini juga membuat Siyu tanpa sadar memujinya. Ini adalah keterampilan pertahanan yang ekstrim. Selama ada kekuatan keyakinan yang cukup, bahkan pada tingkat setengah dewa, ia dapat bertahan melawan serangan dewa super. Jika digabungkan dengan Fight Overdraft, itu bisa dianggap sebagai pertahanan terkuat di tim Siyu. Ketiga, nama segel penindasan laut. Statistik air, es, roh. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah keterampilan iman setingkat dewa. Itu bisa memadatkan tanda cangkang besar bergaris ular. Segel surgawi tidak memiliki kemampuan menyerang apapun, tetapi dapat menekan semua fenomena kekerasan dan menenangkannya. Keterampilan terakhir melebihi ekspektasi Siyu. Yang mengejutkan Siyu, kura-kura hitamnya terlihat sangat ganas, tetapi ketiga keterampilan itu semuanya adalah keterampilan iman tipe pendukung. Namun, segel penekan laut sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk menyerang, namun dalam menghadapi gerakan ganas, sepertinya itu lebih berguna daripada gerakan serangan apapun. Itu juga merupakan penggunaan kekuatan hukum. Apakah kekuatan jurang maut itu kejam? Hal itu masih bisa ditekan. Apakah penghancuran diri Baby Ginseng disertai kekerasan? Jika tenang, kekuatannya mungkin belum terlalu besar. Kekuatan bencana kosmik tidak diragukan lagi lebih ganas, tapi mungkin skill ini juga bisa menekannya. Keterampilan ini memiliki arti yang luar biasa. Ini sepertinya adalah keterampilan yang telah mencapai titik ekstrim dalam arah tertentu. Menurut Siyu, ketiga skill itu semuanya sangat sengit. Namun, jika dia ingin kura-kura hitam memiliki kekuatan bertarung yang lebih kuat, sepertinya dia masih harus pergi ke pertemuan 4 orang suci untuk meniru beberapa keterampilan serangan. Tuan, saat ini, kura-kura masih menunggu pujian Siyu. Diam. Little Quas melingkari kura-kura itu dan merasakan kekuatannya saat ini. Ia menarik napas dalam-dalam dan merasa itu sulit dipercaya. Namun, ia juga memandang Siyu sebagai antisipasi, menunggu Siyu memuji kekuatan mereka setelah evolusi. Ini memang tidak buruk. Saya menantikan penampilan Anda di God Ceiling Battle, kata Siyu sambil tersenyum. Sekarang, dia yakin bahwa tim kedua juga memenuhi syarat untuk bertarung dalam pertempuran penyegelan dewa. Selama skillnya sudah maksimal. Mengaum. Ji kecil dan hewan peliharaan lainnya juga mengangguk dengan gila. Mereka juga membagikan keterampilan kura-kura hitam melalui Siyu. Tidak buruk, tidak buruk.
Saat Anda berlatih di masa depan, Anda bisa melatih Daki sampai mati. Tidak perlu takut membunuhmu, kata Daki. Ia merasakan ancaman dari kura-kura hitam. Kura-kura, kuas kecil. Sorti gemetar di samping. Untungnya, keterampilannya yang berevolusi jelas tidak bersifat defensif. Macan putih, dewa perang, dewa pembantaian, sebagian besar dibunuh dan bertempur. Itu jelas bukan target untuk dikalahkan. Di sisi lain, di kapal perang pasukan penguasa kosmik. Zijian melihat buah budidaya yang disajikan oleh bawahannya dan mengambil satu. Ini adalah buah budidaya. Ya, Tuan Zijian, kami telah memverifikasinya melalui saluran asosiasi pabrik. Khasiat buah ini memang sudah dinilai oleh asosiasi tumbuhan, dan evaluasi internalnya cukup tinggi. Anda bisa memakannya tanpa khawatir. Tetapi verifikasi menunjukkan bahwa buah tersebut memiliki bau aneh yang kuat dan membutuhkan kemauan yang sangat kuat untuk menahannya, kata alien yang mengenakan pakaian penelitian. Tidak apa-apa, yang dipegang Zijian diciptakan oleh baby ginseng sejak awal dan disimpan untuk dijual di pertemuan 4 orang suci. Hanya saja rasanya kurang enak, tapi baunya tidak terlihat. Setelah Zijian memegangnya di tangannya, dia ingin segera memverifikasi efek dari buah budidaya, jadi dia hanya menggigitnya. Di saat berikutnya, dia mencondongkan tubuh ke depan, wajahnya memutih dan ungu, dan dia langsung berkeringat. Bau busuk yang masuk jauh ke dalam jiwanya membuatnya sedikit sulit untuk ditolak, yang berada pada level dewa. Dia hampir kehilangan ketenangannya. Tuan Zijian, apakah Anda baik-baik saja? Peneliti berjubah putih itu terkejut. Sial, apakah ini untuk dimakan manusia? Ucap gadis berambut ungu itu dengan marah. Bab 1405 Evolusi Bengkok 1. Di pihak Siyu, setelah mengembangkan Turtle dan Little Kuas, Siyu menemukan banyak perubahan yang luar biasa. Omong-omong, kalian berdua sepertinya hanya menempati satu slot kontrak sekarang. Apa yang sedang terjadi? Siyu merasa bahwa tidak hanya bentuk kehidupan dari Little Kuas dan Turtle yang menyatu saat ini sepenuhnya merupakan individu yang hidup, tetapi bahkan persyaratan slot kontrak untuk Beastaming Space hanya menjadi satu. Bahkan indeks keterampilan menganggap kura-kura hitam sebagai individu pada saat ini. Hal ini membuat Siyu berpikir keras. Lalu, apakah menambahkan beberapa keterampilan sekarang berarti menambahkannya satu kali sama dengan meningkatkan keterampilan kedua hewan peliharaan secara bersamaan? Saat Siyu mengatakan itu, hewan peliharaan lainnya juga menemukan fenomena aneh ini. Mereka mengukur Turtle dan Little Kuas. Setelah diamati oleh banyak senior, Turtle dan Little Kuas langsung merasa malu. Mereka menggaruk-garuk kepala dan berkata, mungkin ini berarti evolusi kita lebih berhasil. Tetapi pikiran mereka masih merupakan dua individu yang independen, kata Little Kuas. Kalian berpencar dan lihatlah, kata Siyu. Hapus fusinya. Ya, Tuan Menteri. Setelah Siyu memberi perintah, Turtle dan Little Kuas langsung berpisah. Kura-kura hitam yang awalnya menyatu segera terbagi menjadi dua. Kedua belah pihak menggunakan teknik penggabungan kura-kura hitam secara terbalik dan segera kembali ke bentuk kura-kura konyol biru dan putih serta bentuk ular ratu biru dan putih. Ah! Teriak penyu. Rasanya kekuatannya telah turun dengan sangat serius, dan lemah. Little Kuas juga merasakan kekuatannya menurun. Pada saat yang sama, ia merasakan hubungannya dengan penyu berkurang. Mereka tidak hanya merasakannya, tetapi Siyu juga menyadari bahwa setelah menghilangkan fusi, kekuatan kedua belah pihak segera menjadi seperti Tuan biasa. Meskipun mereka masih memiliki kekuatan tempur dari Tuan yang tak terkalahkan dan memiliki lebih dari 100 juta titik energi, jelas mustahil bagi mereka untuk memiliki kekuatan tempur untuk menekan totem biasa di atas level mereka seperti sebelumnya. Keterampilan iman, tidak bisa digunakan lagi, kan? Kata Siyu. Dia menyadari bahwa Turtle dan Little Kuas telah pulih ke situasi di mana diperlukan dua slot kontrak. Turtle dan Little Kuas mengangguk. Evolusi fusi dapat dilakukan dengan cara ini, dia tidak tahu apakah dia dapat menggunakan bug ini untuk mengontrak hewan peliharaan lain. Setelah kontrak selesai, apa jadinya jika mereka berpisah? Siyu merasa Beastaming Space akan dihancurkan. Sepertinya ketiga keterampilan iman yang kuat itu memang ada harganya. Siyu mengangguk. Kekuatan suci kura-kura hitam dengan efek menghidupkan kembali orang mati, pertahanan terkuat dari perisai utara kegelapan,
dan segel penekan laut yang dapat menenangkan bencana yang dahsyat. Sejujurnya, Siyu merasa itu sedikit rusak. Bahkan jika dia menggunakan banyak sumber daya evolusi, agak konyol jika dia berevolusi sejauh ini. Tapi jika kombinasi dua hewan peliharaan yang bisa menunjukkan kekuatan seperti itu bisa dimengerti. Kemudian di masa depan, kalian berdua harus lebih banyak bermitra. Tentu saja, selanjutnya saya juga akan menjaga kondisi normal Anda, kata Siyu. Turtle dan Little Kuas yang normal adalah ras raja dan ras penguasa. Jika mereka mengembangkan kondisi normal mereka menjadi ras dewa terbaik sebelum bergabung, seberapa kuatkah kura-kura hitam itu? Hal ini membuat Siyu merasa bahwa di antara 4 binatang suci, kura-kura hitam adalah yang memiliki kekuatan tempur terkuat. Namun di antara berbagai mitos dan legenda yang dipelajarinya, ada juga yang mengatakan bahwa naga hijau adalah yang terkuat, ada yang mengatakan bahwa macan putih adalah yang terkuat, dan ada pula yang mengatakan bahwa burung vermilion adalah yang terkuat. Semuanya adalah kanan. Mungkin, reruntuhan arkeologi dari 4 binatang suci suatu hari nanti bisa membiarkan dia menemukan jawaban atas pertanyaan ini. Siapa yang memiliki kekuatan tempur terkuat di antara 4 binatang suci? Saat Turtle dan Little Kuas mengangguk, Siyu juga melihat ke arah Sorti dan berkata, baiklah, giliranmu untuk berevolusi. Meong, Sorti sangat ingin mencobanya dan tidak sabar lagi. Karakter, Raja, yang samar tercermin dalam matanya yang mempesona seperti safir. Menurut lintasan normal, Sorti hanya bisa berevolusi dengan mata permata yang tidak memiliki level. Paling-paling, itu akan berkembang menjadi kekuatan tempur seperti Guru Ying. Siyu tidak begitu puas. Oleh karena itu, di Sorti, Siyu juga mempraktikkan teori perjudian anjing dan menggabungkan keterampilannya. Orang kerdil, statistik, logam, ras, berburu harta karun, kucing permata bibrida kucing pemburu harta karun dan kucing permata. Level ras, raja tingkat tinggi. Tingkat pertumbuhan, tingkat raja. Keterampilan balapan. Level super, kontrol logam, ahli +11, mata raja permata, ahli +11. Orang ini awalnya memiliki mata permata dan keterampilan pencegahan, tetapi di bawah perpaduan Siyu, itu langsung menjadi mata raja permata. Mata raja permata, sebuah keterampilan pencegahan dan evolusi yang super, dapat dengan jelas menampilkan pencegahan seorang raja melalui matanya. Di saat yang sama, ia juga dapat menyerap berbagai permata untuk tumbuh dan berkembang. Dibandingkan dengan mata permata tanpa level, batas atas mata raja permata jelas lebih tinggi. Bahkan Eleven sedikit iri dengan skill ini. Kata, Raja, bisa berkedip di matanya. Keren abis. Sayangnya, itu adalah seekor panda, bukan kucing permata. Ia tidak dapat mempelajari keterampilan ini. Siyu dan yang lainnya membeli sumber daya evolusi di luar untuk Sorti. Sumber daya tingkat dewa tipe pertumbuhan, mata macan putih, sebenarnya adalah inti bintang berelemen logam dengan sifat khusus. Ia dapat menyerap kekuatan keyakinan macan putih dan menggunakannya sebagai pembawa untuk diringkas menjadi sumber daya evolusi universal yang cocok bagi makhluk tipe harimau untuk berevolusi menjadi macan putih. Itu sangat populer di planet Raja Dunia. Itu adalah hasil penelitian yang ditemukan dan diperoleh oleh pengumpan terkenal di planet Raja Dunia. Selama ia menyerap cukup kekuatan keyakinan dari macan putih, ia paling banyak bisa tumbuh menjadi sumber daya setingkat dewa. Dengan pembawa yang lebih cocok untuk membawa kekuatan iman, Little Z dan Bugi tidak perlu mengendalikan kekuatan iman macan putih pada item iman untuk memberkati Sorti secara langsung. Ia dapat langsung memilih metode evolusi yang paling dikenal dan paling cocok bagi Sorti. Bab 1406 Evolusi Bengkok 2. Tentu saja, selain itu, Siyu juga memiliki permata platinum. Permata platinum tingkat dewa ini berasal dari planet biru dan diperoleh dari dewa kuno Banteng Emas. Ia lahir dalam lapisan mineral elemen logam di bawah medan perang dan mengandung kekuatan pembunuh yang kuat. Itu juga dibawa oleh Siyu, bersiap untuk memberikannya kepada Sorti sebagai sumber evolusi untuk macan putih. Selain itu, Siyu juga meminta Eleven untuk membuat armor tempur untuk si kerdil yang berisi kemauan bertarung yang kuat dan dapat meningkatkan kemauan bertarung. Itu ditempa dengan kontrol logam, super alloy, dan banyak metode lain untuk meniru tubuh dewa pertempuran. Konsep Siyu adalah selama proses evolusi,
Sorti dapat menggunakan kontrol logam untuk menyatu dengan Battle God Armor ini dengan kerja sama Eleven dan mencapai peningkatan menyeluruh. Tidak hanya matanya yang berevolusi, tetapi tubuhnya juga harus berevolusi. Kemudian, tiba waktunya untuk beberapa sumber umum. Sumber daya ini jelas tidak sebanyak yang dimiliki Little Kuas dan Turtle. Bagaimanapun, Sorti hanyalah seorang individu. Jika sumber dayanya terlalu banyak, itu juga tidak baik. Bagaimanapun, evolusi bukanlah hal yang terjadi satu kali saja, melainkan pekerjaan jangka panjang. Meong, Sorti mengenakan baju besi emas putih yang diciptakan Eleven. Itu sangat mudah ditempa. Armor ini juga memiliki sepasang sayap platinum dan sangat keren. Jika bukan karena Sorti terlalu kecil dan pendek, dia pasti akan terlihat megah. Tepat setelah itu, Sorti melihat ke arah mata macan putih yang telah memadatkan kekuatan inti dari semua benda kepercayaan macan putih di planet biru dan permata platinum yang lahir di bawah medan perang para dewa. Di zaman kuno, guru penjaga Universitas Ibu Kota kuno, Ying, mengandalkan mata permata untuk menyerap lebih dari 10 batu permata langka untuk menyelesaikan evolusi terkuat. Sekarang, dia, Sorti, mengandalkan mata Raja Permata untuk menyerap 2 batu permata tingkat dewa untuk berevolusi. Itu bukan masalah. Jika itu digunakan untuk meningkatkan kekuatannya, tubuh Sorti pasti tidak akan mampu menahannya. Tapi sekarang, pada dasarnya tidak ada masalah untuk hanya menggunakannya sebagai sumber evolusi untuk memperkuat potensi rasnya dengan dukungan Siyu dan seluruh tim. Mata Raja Permata, kontrol logam, tingkatkan poin. Siyu dan Sorti memasuki kondisi resonansi mental dan mulai menambah poin. Berdengung. Pada saat yang sama, di bawah kontrol logam Sorti, kedua batu permata itu perlahan menyatu ke mata kiri dan kanannya. Pada saat berikutnya, pencegahan yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Gelombang pencegahan yang kuat menyapu niat membunuh dan jalur perang, seolah-olah itu cukup untuk menghalangi totem. Ledakan. Cahaya platinum yang menyilaukan menyelimuti Sorti sepenuhnya. Ling dan yang lainnya memperhatikan dengan penuh perhatian. Macan putih adalah dewa perang dan juga dewa pembunuhan. Armor pertempuran Eleven memberikan penguatan kemauan pertempuran. Mutiara platinum meningkatkan penguatan kekuatan membunuh, dan mata harimau putih, yang telah menyerap kekuatan keyakinan, memastikan bahwa Sorti berhasil berevolusi menjadi macan putih. Ini adalah jalur evolusi yang pada dasarnya cocok dengan sains. Di bawah pengaruh evolusi, Sorti memang seperti yang Siyu dan yang lainnya bayangkan. Auranya tiba-tiba meningkat, dan tubuhnya terus membesar. Tak lama kemudian, ia berubah dari seekor harimau pendek yang tingginya jauh dari lutut menjadi seekor harimau pendek yang masih belum setinggi Siyu. Mengaum, raungan Raja 100 Dewa melonjak dari cahaya putih. Niat membunuh pencegahan yang substansial berubah menjadi badai cahaya. Turtle dan Little Kuas menelan ludah mereka. Hanya mereka berdua yang jelas merasakan ketakutan yang mendalam. Pencegahan terhadap Sorti jelas sangat mengintimidasi mereka yang berada pada level yang sama. Ini, selama proses evolusi Sorti, ekspresi Siyu berubah lagi dan lagi. Dia awalnya senang, lalu bingung. Dia senang karena Sorti tampaknya berhasil menyatu dengan armor tempur yang diberikan Eleven kepadanya. Meskipun pemikiran tersebut tampaknya tidak dapat dikendalikan, namun untuk menghargai pemberian pemimpin dengan baik, alangkah baiknya jika hal itu berhasil. Namun, yang membuat Siyu terdiam adalah keterampilan yang telah dibangkitkan oleh kucing pendek itu. Totalnya ada 4, sama seperti Turtle, Little Kuas, dan yang lainnya, semuanya adalah skill pendukung. 3 super, 2 super biasa, dan 1 super iman. Yang terakhir adalah keterampilan iman tingkat kuasi ilahi. Level super biasa pertama, Killing Wind. Ini adalah keterampilan 2 elemen yaitu logam dan angin. 11 pernah menguasainya, tetapi kemudian digabungkan. Mungkin karena ia mewarisi armor tempur Eleven atau karena Platinum Pearl, tapi skill ini diturunkan ke Sorti lagi. Meskipun ini cocok dengan Sorti, itu tidak menarik perhatian Siyu. Itu bukanlah keterampilan kuat yang dia nantikan. Keahlian kedua, nama setan macan putih. Atribut logam, roh. Tingkat super. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari setiap kali Anda membunuh mengalahkan musuh. Kekuatan tempur, vitalitas, dan kekuatan spiritual Anda akan menerima peningkatan sementara tanpa efek samping. Semakin kuat musuh yang kamu bunuh kalahkan, maka peningkatannya akan semakin besar.
Xiyu cukup puas dengan kemampuan ini. Seperti yang diharapkan dari macan putih, dia adalah dewa pertempuran dan dewa pembunuh. Skill ini terlalu cocok untuk medan perang. Keahlian ketiga, nama armor harimau putih. Atribut, logam. Level, keterampilan iman super. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari dapat memadatkan armor macan putih yang meningkatkan atribut peningkatan di semua aspek melalui kekuatan keyakinan. Semakin kuat kekuatan iman, semakin kuat peningkatannya. Setelah menerima ini, Xiyu masih bisa menerimanya. Meskipun tidak ada skill serangan yang jelas, itu masih sebuah sistem. Pencegahan dan angin mematikan mengurangi kekuatan musuh. Kejahatan macan putih membunuh musuh yang lemah dan memperkuat dirinya sendiri. Armor macan putih memperkuat dirinya hingga batasnya. Pada saat ini, itu adalah langkah besar dalam pertarungan normal. Itu sudah cukup untuk memiliki kontrol logam untuk membunuh. Namun, apa yang membuat bola Xiyu paling sakit adalah keterampilan iman tingkat dewa semu yang paling dia nantikan benar-benar merupakan keterampilan yang tidak terduga. Keahlian keempat, nama berburu harta karun macan putih. Bab 1407 Evolusi Bengkok 3. Atribut logam, luar angkasa. Level keterampilan iman tingkat kuasi surgawi. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini berisi hukum logam yang bermutasi yang telah menyatu dengan kekuatan keyakinan macan putih. Ia memiliki kemampuan untuk merasakan harta langka dan dapat membuat seseorang menjadi kaya. Ini, Xiyu bingung. Saat cahaya evolusi menghilang, seekor macan putih pendek dengan baju besi platinum muncul. Meski terlihat mengesankan, namun tetap terlihat seperti Fungal saat menghadapi para senior dan Bistamer. Meong, Sorti mengenakan baju besi yang megah dan mengepakkan sayap platinum yang menempel pada baju besi itu. Keterampilan ini bagus. Bagaimanapun, sekeras apapun aku bekerja, aku tidak bisa melampaui seniorku. Mengapa saya tidak menggunakan keterampilan ini untuk membantu semua orang mendapatkan uang? Sorti sangat senang, bahkan lebih bahagia dibandingkan saat dia membangkitkan skill bertarung. Xiyu terdiam. Itu masuk akal. Kucing itu memang menghasilkan uang, turtle, little kuas, dan hewan peliharaan lainnya baru saja melihat evolusi megah Sorti, tapi dalam sekejap mata, mereka juga tercengang. Mereka tidak menyangka Sorti benar-benar berevolusi menjadi macan putih pemburu harta karun. Konyol. Meskipun Sorti adalah bibrida dari kucing pemburu harta karun dan kucing permata, seluruh tim tidak menyangka ia akan berevolusi menjadi macan putih pemburu harta karun. Seperti yang diharapkan dari kucing yang dibawa oleh Guru Ying. Sekelompok hewan peliharaan menunjuk ke sana. Harimau putih adalah dewa perang dan dewa pembunuh. Ia memiliki banyak kekuatan surgawi, seperti penghindaran kejahatan, bencana, kelimpahan doa, hukuman, mempromosikan kebaikan, menjadi kaya, dan pernikahan. Saat ini, Ling berkata, sebenarnya sudah sangat sempurna. Setidaknya, itu tidak membangkitkan kekuatan suci tipe serangan apapun. Menjadi kaya adalah kekurangan kita. Ya, Xiyu tersenyum. Itu masuk akal. Jika Sorti membangkitkan kemampuan bertarung yang kuat, itu tidak akan terlalu berguna. Bahkan jika itu untuk menghindari kejahatan, menghindari bencana, dan menjadi kaya, itu tidak sepenting menjadi kaya bagi Xiyu dan yang lainnya saat ini. Bahkan seorang penguasa alam semesta begitu bersemangat dalam berbisnis. Uang jelas merupakan hal yang baik. Tanpa uang, rasanya tidak nyaman. Keterampilan menyerang mudah untuk ditiru, tetapi Xiyu jarang mendengar keterampilan seperti berburu harta karun macan putih. Singkatnya, dia beruntung. F-Cek, bintang harapan kucing permata guru, macan putih pemburu harta karun Sorti, dan angin keberuntungan Ling. Xiyu merasa konfigurasi ini tidak terkalahkan. Saat ini Ling juga sedang menjalani modifikasi tersendiri. Jika ingin mempelajari prediksi masa depan, Xiyu telah meniru keterampilan ini dari burung hantu. Namun jika Baby Ginseng tidak bisa mempelajarinya, itu akan sangat buruk. Ia masih harus mengandalkan Ling yang memiliki kemampuan belajar lebih kuat. Saat itu, dengan konfigurasi penuh, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Evolusi Sorti menyimpang, tapi tidak sepenuhnya. Datang, Xiyu tersenyum. Harimau putih pendek itu segera melepaskan baju besinya dan berubah menjadi kucing besar. Ia menerkam kepelukan Xiyu dan menggeseknya dengan genit. Ngomong-ngomong, aku merasa ada yang salah dengan 4 binatang suci di tim kita. Naga hijau tidak berevolusi dari naga,
tetapi dari ulat sutra hijau. Bugi tampak bangga. Burung vermilion hanyalah tiruan, bukan tubuh utamanya. Chitong mencubit bahan cadangan, klon vermilion bird, dari bahunya dengan satu tangan dan memeriksanya. Klon vermilion bird menangis. Kura-kura hitam sedang berdiri. Di bawah tatapan Little Kuas, kura-kura itu mencoba berbaring dalam diam, tapi tetap saja canggung. Harimau putih memakai baju besi dan sangat pendek. Dewa perang pembunuh jelas merupakan statistik utama, tetapi pada akhirnya, statistik penghasil uang lebih unggul. Orang kerdil itu meraung pelan. Apa salahnya kalau pendek? Jika ingin menjadi lebih tinggi, ia dapat mengoptimalkan balapannya kapan saja, tapi bukankah karena ia terbiasa berjalan dengan rasio tubuh seperti ini? Kura-kura itu mengangguk. Itu sama saja. Berdiri, murni karena kebiasaan. Lupakan saja, singkatnya, sudah selesai. 4 binatang suci telah berkumpul. Aku akan tidur dan istirahat, teriak Siyu. 2 hari kemudian, Siyu bangun karena hari ini adalah hari pembukaan 4 reruntuhan suci. Meskipun dia belum memikirkan apakah akan membiarkan Bugi dan Chitong mendaftar, kehancuran era yang langka telah terjadi. Setelah menggosok matanya, dia masih berencana untuk melihatnya. Bab 1408 Aku benar-benar tidak ingin memecahkan reruntuhan 1. 4 reruntuhan suci akhirnya akan dibuka. Siyu telah terbangun dan penuh energi. Setelah 4 binatang suci berkumpul, dia menerima umpan balik statistik lagi dan merasa bahwa dia kuat. Dialah yang berada di tengah-tengah 4 binatang suci, Siyu. Menurut apa yang dia ketahui, meskipun manusia di langit berbintang tidak pandai berkultivasi, bukan berarti mereka tidak berkultivasi. Ada berbagai macam peradaban budidaya, modifikasi teknologi, pejuang berdarah campuran, dan berbagai faksi di dunia budidaya. Namun, ketika Siyu mendengarnya, dia merasa itu sangat sulit. Mengapa dia harus menderita? Menurutnya, jalur Bistamer masih lebih cocok untuknya. Selama hewan peliharaannya naik level dan dia mengontrak lebih banyak hewan peliharaan baru, kekuatannya sendiri juga bisa meningkat seiring dengan itu. Sangat nyaman. Tuan, pasukan penguasa alam semesta yang datang ke 4 kota kuno suci disebut pasukan khusus pedang ungu. Pemimpinnya sepertinya adalah seorang arkeolog yang khusus datang untuk 4 reruntuhan suci. Setelah Siyu bangun, Ling melaporkan situasi 4 kota suci kuno selama 2 hari terakhir kepada Siyu. Di antara mereka, informasi tentang arkeolog terkemuka di bawah penguasa alam semesta, Zijian, adalah yang paling populer di kota kuno. Ling berkata, namun, selain hari pertama, orang yang lewat belum pernah melihat Kapten Zijian ini. Seseorang melihatnya muncul di luar 4 reruntuhan suci. Dia mungkin sedang meneliti 4 reruntuhan suci. Itu sesuai ekspektasiku, kata Siyu. Buah budidaya memang bagus. Itu benar-benar menekan keinginanku untuk menjelajahi reruntuhan. Kalau tidak, aku pasti sudah berkeliaran di luar reruntuhan 2 hari yang lalu. Setelah berkemas, Siyu menarik kembali hewan peliharaannya. Tidak semua orang bisa memasuki 4 reruntuhan suci. Tiket dibutuhkan. Senior Lin Feng mendapatkan 1 untuk Siyu, dan itu masih merupakan keuntungan bagi Bistamers. Dengan yang ini, Siyu bisa membawa semua hewan peliharaan yang dikontraknya. Siyu terbang dengan kekuatan psikisnya dan meninggalkan kediaman kuno untuk bergegas ke 4 reruntuhan suci. Pada saat ini, di dunia luar, lautan manusia melonjak. Peristiwa langka ini memperluas wawasan Siyu. Evolusi naga hijau, burung vermilion, kura-kura hitam, dan macan putih muncul di 4 kota suci kuno seolah-olah itu adalah hal biasa. Jumlahnya tak terhitung jumlahnya, dan jumlah tingkat dewa mungkin lebih dari 10.000. Sebenarnya ada begitu banyak evolusioner dari 4 orang suci. Tidak heran jika barang-barang kepercayaan 4 orang suci begitu mahal dan langka di sini. Siyu menyadari bahwa dibandingkan dengan gambaran tradisional 4 binatang suci, Bugi dan yang lainnya tidak terlalu istimewa di seluruh 4 kota kuno suci. Di sini, 4 evolver suci yang humanoid, seperti manusia naga, dan 4 evolver suci yang bermutasi, seperti macan putih berkepala 2, juga sangat aneh. Di antara mereka, beberapa dari 4 evolusi suci sendirian, dan beberapa dari 4 binatang suci memiliki kontraktor manusia. Namun, bagaimanapun juga, aura mereka tidak lemah. Hal ini membuat Siyu merasa lebih bersemangat. Berapa banyak keterampilan iman yang dibutuhkan?
4 reruntuhan suci akan segera dibuka. Lokasi 4 reruntuhan suci adalah sebuah alun-alun besar. Di medan perang dan arena bela diri, 4 patung suci rusak yang tidak terlihat jelas berdiri di segala arah alun-alun. Ini adalah reruntuhan yang setengah menyatu. Seringkali, keadaannya tertutup. Sesekali, itu akan terbuka secara otomatis, terhubung ke ruang era untuk menyelesaikan reruntuhan yang belum lengkap. Saat ini, kehidupan di alun-alun akan terasa seolah-olah berada di dunia alternatif. Mereka bisa melihat banyak fasilitas pertempuran. Dalam pertempuran sedekah, sejumlah besar kekuatan keyakinan 4 orang suci disebarkan. Para evolusioner dari 4 orang suci dapat secara langsung memobilisasi kekuatan keyakinan di sini untuk bertarung. Jika mereka memenangkan pertempuran, mereka selanjutnya bisa mendapatkan hadiah yang lebih murni berupa kekuatan iman dari reruntuhan. Tidak mengherankan jika begitu banyak evolusioner dari 4 orang suci berkumpul di pertemuan 4 orang suci. Memasuki alun-alun 4 reruntuhan suci dibungkus dengan kekuatan absolut. Siyu mendekat dan baru berhasil masuk setelah tiketnya berubah menjadi abu. Siyu, sebelah sini. Ketika Siyu tiba di alun-alun 4 reruntuhan suci, dia mendengar teriakan mental. Setelah mencari target, Siyu menemukan senior Lin Feng. Dia berjalan berdampingan dengan seorang wanita cantik berbaju kulit harimau putih. Senior Lin Feng, senior putih, setelah Siyu datang, dia menyapa Lin Feng dan macan putih yang dikontraknya. Kamu adalah Siyu. Kamu memang terlihat berbakat. Ini pertama kalinya ibu macan putih melihat Siyu. Dia telah mendengar perbuatan Siyu dari Lin Feng, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Senior, kamu menyanjungku. Siyu tersenyum. Pada saat ini, Lin Feng berkata, cabang tertentu dari ras naga dan Phoenix Planet Biru juga ada di sini. Mereka juga berevolusi menuju naga hijau dan burung vermilion. Setelah memasuki reruntuhan, aku akan membawamu menemui mereka. Baiklah, Siyu mengangguk, tapi yang lebih membuatnya khawatir saat ini adalah 2 kelompok orang yang tiba-tiba terbang ke reruntuhan dari ketinggian yang lebih tinggi. Ada banyak peraturan tidak tertulis di banyak kota di planet Raja Dunia. Terbang di beberapa kota baik-baik saja, tetapi terbang lebih tinggi bergantung pada identitas seseorang. Banyak orang besar yang pemarah tidak ingin ada orang yang terbang di atas mereka. Itu adalah pasukan penguasa kosmik, dan orang-orang dari asosiasi arkeologi, kata gadis harimau putih di samping. Di langit, sekelompok alien dengan pakaian perang standar terbang ke reruntuhan dengan seorang gadis berambut ungu sebagai pemimpinnya. Kelompok lainnya adalah seorang lelaki tua yang berdiri di atas naga hijau berjanggut putih. Semua pengikutnya mengenakan pakaian arkeologi berwarna coklat dari asosiasi arkeologi dan terbang bersama. Itu memang dia. Pada saat ini, hati Siyu tenggelam saat dia melihat gadis berambut ungu itu. Setelah mendengar dari Ling bahwa seorang arkeolog dari pasukan penguasa kosmik telah datang, Siyu segera menilai bahwa orang yang menekan kekuatan Passage of Time-nya mungkin adalah pihak lain. Saat ini, kedua pihak sudah dekat. Siyu akhirnya bisa memastikan bahwa pihak lain pasti menguasai keterampilan arkeologi yang mirip dengan Passage of Time, dan dia telah mengembangkannya jauh lebih dalam daripada dia. Bab 1409 Aku benar-benar tidak ingin memecahkan reruntuhan. 2. Itu adalah Presiden Asosiasi Arkeologi Domain Roh Surgawi, Zhong Jie, tapi identitasnya yang lebih penting adalah anggota keluarga Naga Hijau. Kedatangan Zijian memang menarik perhatian pihak lain. Lin Feng mendecakkan lidahnya dengan heran. Kedua partai adalah tokoh penting. Apalagi tentara penguasa kosmik, yang lainnya adalah ahli tak berdasar dari keluarga Naga Hijau. Keluarga Naga Hijau secara alami luar biasa karena dapat diberi nama sesuai dengan Naga Hijau. Patriark mereka adalah satu-satunya evolusioner Naga Hijau yang bertahan hingga tingkat superdewa. Cabang keluarga Naga Hijau juga tersebar di ratusan alam dan menyebarkan keyakinan. Di seluruh planet Raja Dunia, itu adalah keluarga besar. Kapten Zijian, saya tidak menyangka perhentian pertama Anda ketika Anda datang ke planet Raja Dunia adalah wilayah roh surgawi saya, lelaki tua itu segera berkata terus terang setelah bertemu Zijian. Bagaimana mungkin asosiasi arkeologi planet Raja Dunia tidak mengetahui tujuan dari pasukan penguasa kosmik? Tujuannya adalah untuk memecahkan 4 reruntuhan suci dan menjarah semua sumber daya iman. Saat ini, meskipun tidak ada yang bisa memecahkan 4 reruntuhan suci dan mendapatkan hak untuk mengelolanya,
namun secara bersama-sama dimonopoli oleh beberapa keluarga besar dan asosiasi arkeologi untuk terus menghisap darah. Tidak ada bedanya dengan menjadi pemilik reruntuhan menurut aturan reruntuhan. Tentu saja, mereka tidak mau orang luar benar-benar mengambil reruntuhan itu. Siapa kamu? Kamu menghalangi jalanku. Zijian menguap dan memandang lelaki tua di depannya dengan jijik. Hehe, kamu memang seperti rumor yang beredar. Zhong Jie adalah Presiden Asosiasi Arkeologi Domain Roh Surgawi dan Kepala Cabang Domain Roh Surgawi Keluarga Naga Hijau. Kapan dia diabaikan oleh seorang gadis kecil? Namun, dia juga mengakui pihak lain memang mumpuni. Saya Zhong Jie, Presiden Asosiasi Arkeologi Domain Roh Surgawi, salah satu penjaga 4 reruntuhan suci. Kapten Zijian, saya menyarankan Anda untuk tidak membuang waktu di reruntuhan ini. Mengapa kamu tidak pergi ke tempat lain untuk melihatnya kalau kamu kembali dengan kecewa? Kata Presiden Zhong Jie. Kamu arkeolog terkuat di tempat ini. Zijian bertanya dengan acuh tak acuh. Dia masih merasa sedikit mengantuk. Meskipun buah budidaya itu menjijikkan, efeknya sangat mengejutkannya. Dia menggunakan buah budidaya untuk mengembangkan kemampuan menjinakkan binatang dari awal. Hanya dalam 2 hari, dia mencapai level 8. Sungguh sulit dipercaya. Jika bukan karena 4 reruntuhan suci akan segera dibuka, dia pasti ingin tidur lebih lama. Setelah memecahkan reruntuhan, dia harus pergi ke asosiasi tanaman dan menemukan orang yang menciptakan buah budidaya agar dia bisa melayaninya. Pada saat yang sama, dia ingin bertanya kepada pihak lain mengapa ia membuat buah budidaya yang begitu enak dengan rasa yang tidak enak. Apakah ada yang salah dengan pikirannya atau apa? Kamu merayuku. Ekspresi Presiden Zhong Jie tenang. Namun, dia, yang dapat mendengarkan suara reruntuhan saat dia dilahirkan, terkenal karena kemampuan arkeologisnya di dunia roh surgawi. Memang tidak ada seorang pun yang berani mengaku sebagai yang pertama jika dia mengatakan dirinya yang kedua. Sayangnya, dia belum memecahkan kehancuran zaman. Menghadapi monster di depannya, yang telah memecahkan reruntuhan 4 zaman, pencapaian kecilnya bukanlah apa-apa. Benar, kata Zijian. Ketika saya pertama kali datang ke kota ini, arkeolog yang saya rasakan dengan kemampuan yang cukup bagus sepertinya bukan Anda. Apa? Presiden Zhong Jie tercengang. Percakapan antara Zijian dan Zhong Jie diperhatikan oleh banyak Four Science Evolver yang hadir sepanjang waktu. Meskipun mereka terutama di sini untuk bersaing memperebutkan kekuatan iman, mereka masih menganggap serius persaingan antar tokoh besar arkeologi. Jika monster tentara penguasa kosmik benar-benar merampas reruntuhannya, dari mana mereka bisa mendapatkan kekuatan iman di masa depan? Dari berbagai sumber, bakat Zijian benar-benar menghancurkan para arkeolog di planet Raja Dunia. Namun, yang paling mengejutkan mereka saat ini adalah bahkan Presiden Zhong Jie tidak bisa menatap mata wanita dari pasukan penguasa kosmik ini, tapi ada orang lain yang bisa membuatnya mengakuinya. Apakah pihak lain bermaksud bahwa ada seorang arkeolog yang lebih kuat dari Presiden Zhong Jie di 4 kota suci kuno? Halo, di langit, tatapan Zijian menunduk dan mengikuti persepsinya, mengunci target. Nak, dari kelihatannya, kamu sepertinya bukan dari Asosiasi Arkeologi Planet Raja Dunia, tapi seorang arkeolog liar, katanya kepada seorang pemuda yang kebingungan dengan pakaian panda di bawah. 2 hari yang lalu, kamulah yang aku rasakan yang tidak menyembunyikan kekuatanmu, kan? Apakah kamu ingin mengikutiku? Atau apakah kamu di sini untuk bersaing denganku? Ketika Zijian melihat itu, semua orang tercengang. Presiden Zhong Jie kembali tercengang. Lin Feng juga memandang Si Yu di sampingnya dengan bingung dan tanpa sadar menjauh dari Si Yu. Sial, Lin Feng terkejut. Dia sedang berbicara tentang Si Yu. Kapan? Sepertinya, normal. Bahkan di planet Raja Dunia, tidak banyak arkeolog yang mampu memecahkan reruntuhan zaman tersebut. Adapun Si Yu, dia sepertinya telah memperoleh manfaat dari kehancuran zaman. Sebagai arkeolog nomor 1 di planet biru, wajar jika dia mendapat penilaian tinggi. Si Yu memandang Lin Feng dengan bingung. Apakah dia serius untuk mengambil langkah mundur? Si Yu tidak menyangka pihak lain masih bisa menguncinya bahkan setelah dia mematikan Passage of Time. Pada saat ini, di bawah ribuan tatapan, Si Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Cek, apa yang terjadi? Dia diundang oleh tentara penguasa alam semesta. Banyak evolusioner dari 4 orang suci memandang Si Yu dengan tatapan membara.
Mereka memandang pemuda asing ini. Siapa orang ini? Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, apalagi yang bisa Si Yu lakukan? Dia bisa dikatakan memiliki ekspresi menangis saat dia menjawab dengan kulit kepala mati rasa, Kapten Zijian, saya tidak memiliki pemikiran apapun tentang reruntuhan 4 orang suci. Bab 1410 Aku benar-benar tidak ingin memecahkan reruntuhan 3. Pasti ada kesalahpahaman. Menurut informasi Ling, ada lusinan dewa tingkat dewa dan beberapa dewa terkemuka di pasukan khusus Zijian. Kekuatan pasukan khusus Zijian bahkan lebih tak terduga. Bahkan Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng mungkin akan takut jika mereka datang. Mengingat latar belakangnya, garis keturunan planet biru bukanlah apa-apa. Merebut reruntuhan dari wanita jahat ini. Tidak, Si Yu masih ingin hidup beberapa hari lagi. Terlebih lagi, 4 reruntuhan suci dimonopoli oleh beberapa faksi besar. Tanpa kekuatan dan latar belakang, berani memecahkannya secara membabi buta juga berarti mencari kematian. Adapun diundang untuk bergabung dengan pasukan penguasa alam semesta, Si Yu benar-benar tidak menyangka. Jika dia baru saja tiba di planet Raja Dunia sendirian, dia pasti akan setuju tanpa sepatah kata pun. Namun, masalahnya adalah, menurut Kaisar Luar Angkasa, dia sepertinya dipilih oleh sosok tingkat dewa super dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan. Tidak mudah baginya untuk menghadapi kedua faksi itu. Pasukan penguasa kosmik bukan lagi faksi resmi di planet Raja Dunia, tetapi mereka berkeliaran di luar sistem. Kapten Zijian, apa maksudmu? Pada saat ini, mata Presiden Zhong Jie juga berbinar. Meskipun dia tidak tahu apa yang istimewa dari pemuda ini, Zijian terlalu berlebihan untuk memburu seseorang di planet Raja Dunia di depannya. Tidak apa, saya hanya merasa sia-sia bagi seorang jenius arkeologi untuk tetap tinggal di planet Raja Dunia. Berapa banyak reruntuhan yang ada di planet Raja Dunia yang kecil? Kapten Zijian memperlihatkan gigi taringnya dan memiliki sikap yang sangat arogan. Suatu bentuk kehidupan kosmik belaka. Dia sangat berani mengatakannya. Di bawah, banyak For Science Evolver yang terkejut. Ya dewa, Lin Feng terdiam. Ibu macan putih memandang Lin Feng dalam diam. Tatapannya seolah berkata, lihatlah juniormu. Dia sepertinya dikagumi oleh orang besar. Jika dia nyaman dengan kapten ini, dia bisa dikatakan telah melambung tinggi. Lin Feng mengangkat bahu, tapi masalahnya adalah, apakah Si Yu saat ini tersentuh? Apakah dia berani pindah? Ledakan. Pada saat ini, ledakan keras memecahkan situasi canggung ini. Suara hukum yang terang terdengar dari ketiadaan. Seluruh reruntuhan 4 orang suci mulai berubah. Fragmen ruang angkasa terbang dan bergabung kembali, dan dunia baru secara bertahap terbentuk. 4 reruntuhan suci akhirnya dibuka. Tenangkan tubuhmu, tutup matamu. Kalau tidak, kamu akan pingsan. Pada saat ini, beberapa ahli tingkat dewa yang membawa juniornya mengingatkan lagi. Segera setelah mereka selesai berbicara, cahaya tak berujung bertransmigrasi, seolah-olah menarik semua orang ke jalur cahaya ruang waktu alternatif dan membiarkan semua orang menuju ke dunia baru. Si Yu juga memasuki lorong itu, tapi dia merasa kondisinya baik. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitarnya sepertinya telah lenyap, meninggalkannya sendirian. Proses singkat dan damai ini membuat Si Yu menghela nafas lega, memikirkan cara menolak Kapten Zijian dengan sopan. Dia berpikir sejenak, pasukan penguasa kosmik masih terlalu berbahaya. Mereka melakukan pekerjaan berisiko tinggi dan seringkali harus pergi ke berbagai tempat di langit berbintang untuk menjalankan misi. Lebih nyaman berada di planet Raja Dunia. Sial, namun, yang membuat Si Yu merasa konyol adalah sepertinya kecelakaan lain telah terjadi. Dia jelas telah mematikan kemampuan arkeologi yang berantakan seperti ruang dan waktu. Dia bahkan tidak mendengarkan reruntuhannya. Pada akhirnya, sepertinya sesuatu telah terjadi. Si Yu merasa dia mendengar auman naga. Kemudian, di lubuk hatinya yang terdalam, sumber kekuatan domain naga hijau tiba-tiba bergetar. Keduanya sepertinya beresonansi, membuat Si Yu langsung panik. Sial, apa yang terjadi? Kata Si Yu, mengaum. Bugi juga sedikit terkejut. Tuan, domain naga hijaulah yang selaras dengan 4 reruntuhan Sein, kata Ling. Tuan, saya tahu itu. Aku pasti tidak akan bisa mengendalikanmu ketika saatnya tiba. Apakah ini salahku? Si Yu bingung. Tidak mungkin,
Apakah kekuatan suci naga hijau yang dia peroleh dari reruntuhan naga hijau di bumi masih bisa bereaksi terhadap 4 reruntuhan suci ini? Menurut spekulasinya, bumi adalah planet biru dari zaman yang lalu, sebuah planet tertentu dari zaman yang lalu. Selain itu, ia memiliki kekuatan suci yang ditinggalkan oleh Dewa Naga Hijau Kosmik dan secara tidak sengaja diperolehnya. Lalu, apa maksud dari reaksi kekuatan suci naga hijau dengan 4 reruntuhan suci? Segera, Si Yu mengerti, dan sudut pandangnya langsung meningkat. Dalam sekejap mata, kesadarannya seolah-olah telah berubah menjadi dewa. Cahaya di depannya menghilang, dan dia melihat ke bawah ke dunia baru. Dunia ini tampaknya merupakan bagian dalam sebenarnya dari 4 reruntuhan suci. Tempat ini dipenuhi dengan kekuatan iman yang besar. Si Yu merasa bahwa pada saat ini, dia bahkan dapat mengandalkan pikirannya untuk mengendalikan sebagian dari kekuatan keyakinan di dunia dan perubahan lingkungan di dalamnya. Rasanya seperti menjadi penguasa reruntuhan dan memiliki hak untuk mengendalikannya. Si Yu menganggapnya sulit dipercaya. Saat berikutnya, sebuah suara terdengar di telinga Si Yu. Dia sepertinya telah memasuki keadaan khusus ketika menjelajahi reruntuhan dan melihat gambaran sejarah pada saat ini. Itu adalah bayangan sejarah yang melintasi suatu zaman. Ledakan. Itu masih merupakan dunia yang Si Yu lihat tadi. Pada saat ini, langit runtuh dan tanah runtuh. Ruang angkasa hancur, dan aura abu-abu destruktif beredar dengan hebat. Seorang lelaki tua berdiri di tengah-tengah 4 patung suci dan menatap langit berbintang. Seorang yang terlambat. Era ini akan segera berakhir. Saya ingin tahu apakah tempat ini cukup beruntung untuk bertahan hingga era berikutnya. Sejak kamu melihatku, itu berarti belum hancur total. Anda seharusnya mewarisi sebagian dari warisan 4 orang suci atau mengembangkan kekuatan iman dari 4 orang suci secara ekstrim untuk dapat memperoleh otoritas dunia kecil ini. Apapun itu, sebarkan nama ke-4 orang suci itu dengan baik. Manusia tua itu melanjutkan, tentu saja, jika kamu merasa bahwa mengendalikan dunia ini agak di luar kemampuanmu, itu normal, lagi pula, perjalanan waktu yang lama telah memakan banyak korban, dan dunia ini juga dalam keadaan rusak. Hanya ada satu hal yang perlu kamu lakukan, di dunia ini, menurut aturan yang melekat pada reruntuhan, kalahkan lawan sebanyak mungkin. Kemudian, kamu perlahan-lahan akan menyamai dunia ini, dan meningkatkan otoritasmu. Suara lelaki tua itu terkubur di dunia yang runtuh. Si Yu membuka matanya lagi. Itu masih dunia itu, tapi kali ini, memang rusak dan dipenuhi jejak perubahan. Lelucon yang luar biasa, Si Yu tertegun. Dia benar-benar tidak ingin mengungkap rahasia kehancuran ini. Dia melakukannya begitu saja. Mempertahankan sudut pandang pemilik reruntuhan, Si Yu menyadari bahwa itu sebenarnya adalah bayangan sejarah yang ditinggalkan oleh lelaki tua itu. Meskipun dia memiliki kendali atas reruntuhan itu, bukan itu saja. Saat ini, dia hanya bisa menjamin kendali mutlak atas kekuatan keyakinan yang melayang di reruntuhan 4 orang suci dan hak untuk mengusir mereka yang masuk. Namun, esensi kekuatan iman yang terkubur di kedalaman reruntuhan tidak dapat dimobilisasi. Selain itu, dia tidak bisa langsung mengubah reruntuhan ini menjadi alat reruntuhan, mengemasnya, dan membawanya pergi. Situasi ini membuat Si Yu merasa ini sangat menipu. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Pembukaannya gagal. Sesaat kemudian, di Four Science Square, banyak Four Science Evolver membuka mata mereka dan menyadari bahwa mereka belum memasuki Four Science Ruins yang sebenarnya. Sebaliknya, mereka tertegun karena masih tertinggal di belakang alun-alun kota kuno 4 orang suci. Tidak hanya mereka, Presiden Zhong Jie dari Asosiasi Arkeologi Roh Surgawi juga tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kegagalan seperti itu. Aneh. Kapten Zijian juga merasakan sekelilingnya dalam kebingungan. Dia tidak berhasil masuk. Apa yang terjadi? Selain Si Yu, Senior Lin Feng dan Ibu Macan Putih yang cantik juga bingung. Ini bukan pertama kalinya mereka datang ke pertemuan 4 orang suci, namun mereka belum pernah mendengar situasi seperti ini. Lapangan 4 orang suci bergemuruh. Tidak ada yang memperhatikan masalah buruk antara Kapten Zijian, Presiden Zhong Jie, dan Si Yu sekarang. Perhatian Kapten Zijian dan Presiden Zhong Jie juga beralih dari Si Yu. Saat ini, semua orang hanya memikirkan tentang apa yang terjadi di reruntuhan 4 orang suci dan mengapa mereka gagal masuk kali ini. Ya, apa yang terjadi? Pada saat ini,
sudut mulut Si Yu bergerak-gerak. Apalagi yang mungkin terjadi, karena dia terpaksa mendapatkan sebagian dari otoritas 4 reruntuhan suci, reruntuhan itu secara otomatis mengusir orang lain yang masuk. Kenapa tidak? Dia menarik semua orang lagi. Namun, reruntuhan itu sebelumnya bukan miliknya, dan dia tidak merasakan apapun. Sekarang reruntuhan itu telah menjadi miliknya, jika orang lain masuk untuk membagi kekuatan iman, dia akan merasa seperti menderita kerugian yang sangat besar. Tidak baik. Patung 4 binatang suci retak. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba menemukan bahwa lebih banyak retakan telah muncul pada patung 4 binatang suci yang telah mengalami kehancuran zaman. Reruntuhannya telah berubah, mata banyak arkeolog tampak serius. Ekspresi Si Yu menjadi gelap. Orang ini banyak bicara. Dia segera membuka kembali 4 reruntuhan suci dan berencana untuk melaksanakannya seperti biasa. Sekali ini saja. Ini adalah yang terakhir kalinya. Bagaimanapun, masih ada banyak kekuatan iman di sini. Jika dia berhasil kali ini, kehancuran ini akan menjadi miliknya. Meskipun itu sedikit merepotkan, selama dia mendapatkan kehancuran ini, dengan 4 binatang suci, dia seharusnya tidak terkalahkan di bawah level Dewa Super. Si Yu benar-benar tidak tega melewatkannya. Orang yang berani akan mati karena makan berlebihan, dan orang yang penakut akan mati kelaparan. Dia berharap Asosiasi Perlindungan Lingkungan dan Lembaga Penelitian Bencana yang dia ikuti sebelumnya dapat melindunginya setelah dia mendapatkan reruntuhan tersebut.